Assalamualaikum, jumpa lagi lur. Ini video lanjutan soal our daily activity, soal kegiatan apa saja, kerjaan apa saja yang kita pegang hari ini. Oke, untuk video kali ini kita ceritanya pengen happy. Kenapa kita butuh happy? Karena kita nyiapin panelnya sampai mumet, sampai pusing untuk bisa dapat serapi mungkin. Nah, karenanya ini pusaka yang kita pakai, pusaka yang istilahnya kita pegang pun agak ada merinding-merindingnya. Nah, kalau untuk yang ngechat, untuk aplikasi chat kita pakai si SATA 5000 HVLP WSB. Nah, apa sih maksudnya yang SATA 5000 HVLP WSB ini? Kita obrolin di next kesempatan. Intinya ini spray gun jadi andalan kita kalau lagi pengen dapat partikel cat yang sehalus mungkin, serapi mungkin. Nah, berikutnya untuk acara nembakin pernis kali ini kita bakal ajak si tele gosong. Kita bakal ajak ini bocah SATA Passer 5000 RS Rhino Edition, namanya panjang kan. Ini kenapa kita pilih untuk aplikasi kali ini, karena dia pakai nozzle 1,2 RP. Kenapa kita butuh nozzle 1,2? Karena kita pengen dapat hasil tembakan yang sehalus mungkin dengan pemakaian clear coat, dengan tanpa dikasih thinner. Kalaupun nanti ada thinner mungkin sekedar buat nyuci gelas taker gitu aja. Nah, kenapa enggak pilih yang pakai nozzle 1,3 macam yang ini? Karena kalau pakai nozzle 1,3 nanti juga tetap hasil jerukan akan kalah lembut dengan nozzle 1,2. Karenanya kita pilih si telok gosong untuk diajak jalan-jalan, hirup udara segar, karena dia udah terlalu lama ngendok. Dia terlalu lama ada di penjaranya. Nah, sekilas tentang pengecatan ini, sebelumnya sudah kita tembak panel dengan satu lapis atau satu lapis setengah mungkin ya, pokoknya intinya sudah kita tembak. Terus ini tembakan yang berikutnya kita kasih dia pressure 1,5 bar dengan setting full wide open. Full wide open itu gimana sih? Jarumnya kita buka pol, pattern kita buka pol. Nah, kenapa ini kita kasih pressure sampai 1,5 padahal seringnya kita ndak pakai pressure setinggi itu? Karena ini warna merah, kita butuh warnanya cepet nutup. Untuk lapisan yang awal cat kita kasih dia relatif ndak seberapa encer banget. Jadi misal idealnya cat yang kita pakai ini butuh thinner misal sampai 100% atau 1:1. Nah, untuk di lapis awal kita kasih hanya sekitar 80% lah kira-kira. Karenanya untuk bisa tetap dapat lembut partikelnya, nggak ngejeruk, kita butuh pressure yang relatif agak tinggi. Sebenarnya kalau ikut anjuran TDS, ikut di TDS nya SATA, idealnya pakai 2 bar. Tapi kalau kita pakai 2 bar males. Kenapa? Karena nanti overspray-nya terlalu banyak. Karenanya dengan pressure 1,5 kita rasa sudah cukup. Nah, dengan pressure yang lebih rendah, apakah nggak resiko bikin hasil tembakan malah ngejeruk, kurang halus? Kalau pakai jarak tembak yang normal ikut anjuran dokter bakal resiko dapat ngejeruk. Tapi untuk aplikasi kali ini kita jarak tembak waktu ngechat yang asalnya HVLP misal, ini jarak tembak ideal antara ya 10 sampai 15 kilo. Jadi kurang lebih di 15 cm lah ya, 12 sampai 15 cm. Nah, untuk yang ini karena pakai pressure lebih rendah dari anjuran dokter, kita jarak tembak ndak kasih terlalu jauh. Untuk lapis yang sebelumnya tadi, nah ini di lapis terakhir kita kasih jarak ya sekitar jadi 15 cm dengan pressure hanya sekitar 1,3 atau 1,4 maksimal. Kenapa? Karena catnya sudah kita kasih tambah thinner, jadi dia makin ringan, makin encer sama dengan makin ringan. Dengan pressure yang lebih rendah pun dia tetap bakal bisa
nicely lies down, alias partikelnya bisa nempel halus, enggak ngejeruk banget. Nah terus juga ketika kita kasih pressure lebih rendah, ini nanti akan bisa mengurangi jumlah overspray atau debu akibat pressure yang terlalu tinggi. Jadi misal kita pakai pressure-nya terlalu tinggi, akan resiko bikin partikel catnya kabur kemana-mana, malah hasil pengecatan jadi kasar. Nah untuk hasil perjuangan yang sebelumnya, yang barusan seperti yang tampil di layar saat ini, pakai thinner slow, ini tinernya pakai merek Speeder ya. Mix ratio di awal sekitar 1:90% mungkin, terus di lapis akhir kita kasih jadi 1:1, kira-kira segitu. Nah untuk acara pernes kali ini kita pakai si Chromax 3050, kombinasi hardenernya pakai AK261. Nah kali ini kita pengen bener-bener happy pokoknya, buat obat stres, buat obat pusing saat kita persiapan panel. Jadi sebelumnya ini kendaraan kita nyiapin panelnya untuk bisa serapi mungkin, selempeng mungkin, waduh sampai mumet pecah dahe. Nah untuk clear coat ini dia rasionya 3:1. Jadi kali ini kita bikin adukan, induknya kita kasih dia 600 mili, 600 dibagi 3 berarti 200. Nah ini hardener kita kasih 200 mili, karena di RPS dia maksimal cuman tertulis angka 750 mili, hardener kita tuang di gelas taker yang satunya, kita kasih 200 mili. Jadi total racikan yang kita bikin saat ini 800 mili. Tinernya berapa persen? Kita kali ini acaranya sekali lagi happy. Ndak mikir tiner, boros yo ben gak ngurus, pokoknya seneng. Jadi ini clear coat kita ndak bener-bener ndak mikir tiner. Kalaupun ada tiner yang kita masukin itu paling cuman dikit banget, sak dulit sak cerit, sekedar untuk kita bersihi gelas taker yang tadi kita tuang hardenernya. Nah ini sudah kita kasih thinner sedikit banget. Nah cuman segitu, kita masukin ke adonan kue lapis. Oke, jadi pokoknya kali ini kita pengen dapat hasil sebening mungkin, sehalus mungkin, dengan aplikasi yang kita pengennya bener-bener bisa kita nikmati. Karenanya sekali lagi kali ini tidak ada kata ngirit bahan, tidak ada kata istilahnya waduh nanti habis clear coatnya terlalu banyak, I don't care, we don't care, gak ngurus, karena kita pengen cari hiburan. Oke lanjut, ini panelnya sudah siap kita tembak clear coat. Sebelumnya kita lap dulu pakai teclot buat jaga-jaga kalau ada debu yang nempel. Nah untuk setting spray gun, pattern kita buka pol, jarum untuk lapis pertama kita buka hanya 1,5 ulir. Kenapa? Karena ini clear coat keringnya lambat banget, rawan mewek, terus juga rawan popping. Ketika kita nembaknya langsung tebel. Pressure kali ini kita kasih 2 bar. Kenapa sampai 2 bar? Karena kita jarang banget nembak pakai 2 bar. Kenapa jarang banget nembak pakai 2 bar? Karena semakin tinggi pressure overspray, semakin banyak, otomatis bahan baku juga bakal lebih boros dari kalau overspraynya lebih sedikit ketika pressure lebih rendah. Nah kali ini kita ndak ada acara ngirit-ngirit, kita pengennya sekali lagi happy. Karenanya kita coba sekaligus penasaran kalau misal clear coat ini hampir tanpa thinner, bisa dibilang tanpa thinner, kita tembak dengan pressure 2 bar, kira-kira dia masih berasa berat, hasilnya juga nanti dia masih relatif cukup ngejeruk, ataukah sudah bisa tampil cukup penuh sempurna.
Jadi kita penasaran si Chromax 3050 ini sekitar berapa ya, beberapa tahun lalu jadi langganan kami. Nah jadi sudah mulai lupa-lupa inget gimana karakter performa ini clear coat ketika dikasih pressure sekian, mode tembak model seperti ini. Nah itu kita mulai lupa. Yang jelas kita ingat betul ini clear coat keringnya lemot, apalagi 3050 dikombinasi dengan hardener AK261. Saya akan lebih pilih hardener kode XK daripada AK kalau dipakai di 3050. Kalau misal dipakai di 3800 malah si AK261 ini sedikit lebih bikin cepat kering dibanding ketika taruh di 3050. Nah karenanya kita nembak dari awal diusahakan prosesnya tipis tapi berulang. Akhirnya nanti di akhir proses kita akan tetap dapat daging clear coat yang relatif cukup tebal, bahkan lebih tebal dari kalau kita proses hanya 2 lapis. Nah ini hasil tembakan yang barusan lur. Diusahakan lapis pertama kita sudah dapat tembakan yang basahnya cukup rata, jadi ndak kelihatan ada yang kering ada yang basah, ndak. Kita pengen dapat langsung rata tapi ndak boleh tebel, tipis, rata, kinclong. Nah kenapa dibikin seperti itu? Biar nanti ndak popping ketika kita tembaknya langsung pakai mode tebel. Nah itu nanti bikin resiko popping. Untuk lapis kedua ini setelah jeda kira-kira 5 menit, jarum kita buka lebih banyak lagi. Kalau yang sebelumnya 1,5 ulir kita buka, untuk lapis yang kedua kita bikin dia bukanya 2 ulir. Mode tembak kita bikin cepet, spasi atau overlapnya rapet, kemudian jaraknya juga relatif cukup dekat. Kalau misal kita pakai spray gun yang ini tipe RP, idealnya kalau ikut TDS jarak tembak di 20 cm. Kali ini kita pengen dapat hasil tembakan yang lebih basah tapi tidak boleh terlalu becek. Karenanya jarak tembak kita bikin lebih dekat, ritmenya cepat, spasinya atau overlapnya dibikin rapat. Akhirnya kita istilahnya pakai logika numpuk kertas. Sama-sama pengen dapat 10 cm, misal kita tumpuk 5 lapis kertas setebal 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, dan 2 cm. Hasil akhir tetap kita dapat ketebalan 10 cm, tapi prosesnya tipis. Tidak pakai logika misal kita pengen dapat 10 cm tapi langsung numpuk 2 kertas dengan tebal 5 cm dan 5 cm. Ini akan jadi masalah. Ini akan jadi pemicu munculnya popping. Kenapa? Karena udaranya kejebak dengan lapisan yang langsung tebal tersebut. Kalau kita bikin tipis, akhirnya kita punya rongga di tiap lapisan, di tiap layer atau spasi yang kita lakukan. Hasilnya ini tembakan yang barusan lur. Jeda dari lapis pertama kita kasih 5 menit. Kita sudah dapat daging clarity alias kinclong yang sudah cukup enak dilihat. Tapi kali ini kita pengen iseng tembak sampai 3 kali. Untuk lapis yang ketiga kita bakal kasih jeda seenggaknya sekitar 10 cm, maaf, seenggaknya sekitar 10 menit. Kenapa kita butuh jeda sampai sebegitu panjang? Karena ini clear coat keringnya lemot banget. Kalau jedanya ndak cukup, wah, resiko meweknya gede coy. Udah clearnya keras,
keringnya lambat, kalau sampai mewek nanti ada popping, kita mesti ngulang ngecat lagi. Aduh, kita persiapan nyiapin panelnya aja udah super mumet. Oke, lanjut lapis ketiga. Jarum kita buka pol, kali ini pakai mode full wide open. Jadi di SATA 5000 ini jarum buka pol itu sekitar 2,5 ulir. Untuk pattern tetap buka pol. Pressure ini tadi kita iseng pengen nyoba kasih pakai sampai 2,3 atau 2,5 bar, pokoknya lebih dari 2 bar. Kita pengen ya ngobatin rasa penasaran, kira-kira ketika pernis tanpa thinner kemudian ditembakin pakai mode kayak yang begini dengan pressure setinggi ini, kira-kira apakah tetap mampu halus ataukah dia tetap masih ada istilahnya kulit jeruk ala-ala OM peel, ala-ala jerukan orisinil. Nah, untuk kerjaan kali ini kita pengen dapat jerukan yang lebih halus dari jerukan ala-ala bawaan kendaraan, istilahnya ala kendaraan orisinil. Intinya kita pengen dapat sehalus mungkin. Oke. Mode tembak kali ini tetap modelnya kita gerak cepat, jarak tembak tetap dekat, diusahakan tidak lebih dari 15 cm, bahkan mungkin cuman sekitar 10 volt 12 cm ya untuk tembakan untuk lapis yang dari awal sampai akhir ini. Terus juga intinya kita pengen dapat lapisan yang cukup tebal, cukup padat, tapi prosesnya harus tetap tipis dan tipis seperti yang sudah kita obrolin sebelumnya. Kenapa? Biar enggak resiko muncul popping. Popping itu apa? Teman-teman mungkin pernah menjumpai clear coat ketika masih basah, dia kelihatan kinclong, halus, enak dilihat, tapi begitu mulai kering atau keesokan harinya mungkin tiba-tiba ada muncul gelembung udara. Ada yang di dalam clear coatnya, ada juga yang di permukaan clear coatnya. Nah, ini secara teknis yang kita baca melalui literasi yang ada, istilahnya popping alias ada udara kejebak. Nah, dari pengalaman yang sudah, jadi bukan berarti kita langsung bisa menghindari popping. Dulunya kita juga ahli popping. Ternyata solusi untuk bisa tetap dapat daging pernis yang cukup tebal, yang cukup maknyus, tanpa resiko popping yang cukup gede, jadi gampangnya relatif cukup terbebas dari resiko popping. Kita nemu teknis aplikasi seperti yang kita lakukan kali ini. Mode tembaknya cepat, overlapnya rapat, akhirnya dapat hasil tembakan yang ya relatif cukup menyenangkan, tapi resiko poppingnya minim. Nah, cuman ini kita dapat bonus lor, ada serangan dari pasukan planet Namek nempel di sini. Nah, kita ambil pakai masking, solasi dibikin lancip, terus dicongkel. Habis gitu sisa lubangnya kita tembak pernis tipis, bet. Biasanya nanti dia akan relatif jadi hilang lubangnya. Nah, ini hasil perjuangan kita hari ini loh. Jadi happy-happynya ini sih versi kami kita terbayar. Mumetnya nyiapin panel, kemudian kita juga mengusahakan seteliti mungkin untuk mempersiapkan panel biar tidak ada baret amplas yang kesisa atau lubang jarum yang masih kelewatan. Kemudian catnya juga diusahakan sehalus mungkin, terus termasuk ngedempul dan ngamplasnya itu gimana caranya selempeng mungkin. Nah, ini kita dapat seperti ini. Meskipun panel sebelumnya ada acara nambal keropos, ada acara ngetok, nata body dan lain sebagainya. Nah, setelah kita lewati 1000 rintangan, jumpa dengan macam-macam siluman, alhamdulillah kita dapat seperti ini.
Jadi ini hasil perjuangan yang barusan. Pakai clear coat Chromax 3050 dengan hardener AK261, thinner hampir tidak pakai. Kita tadi paling dari adukan 800 ml, thinnernya paling cuman 5 ml atau maksimal 10 ml ya. Nggak ngerti berapa persen, silahkan teman-teman hitung sendiri. Pokoknya kita kali ini nggak mikir thinner, nggak mikir boros, pokoknya intinya happy. Ini alhamdulillah nggak ada mewek. Kebetulan juga kita usahakan aplikasi sebagi mungkin, dan angin belum banyak berembus. Kandang ayam kalau lagi mernes, anginnya gede, waduh kotoran suka ada yang banyak nempel. Nah kali ini relatif cukup bersih meski kita aplikasi di kandang ayam, alhamdulillah. Oke lur, sekian laporan daily activity kali ini. Sekian ya cerita ngalor ngidul, obrolan remeh temeh tentang kegiatan kami hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga kita semua selalu diberi kelancaran, keberkahan segala urusan, diberi umur yang manfaat, selamat dunia akhirate. Oke, lancar rezekine, kandel dompete. Yuk, jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.